Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Sylvia dari kelas 1 HPGSD dengan NIM 20213335. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan pendidikan karakter di sekolah dasar. Semuanya, sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa sih itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Apa sih fungsi dari pendidikan karakter itu sendiri? Pendidikan karakter berfungsi untuk membentuk seseorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari pendidikan karakter itu sendiri? Tujuan dari pendidikan karakter itu sendiri adalah untuk membangun bangsa yang tangguh di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentukan karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Mengapa sih pendidikan karakter itu perlu diajarkan atau ditanamkan kepada peserta didik sejak dini? Pendidikan karakter ini sangat penting diterapkan di dalam diri peserta didik karena dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain dan dapat hidup di dalam masyarakat yang majemuk. Nah, berikut ini ada beberapa contoh pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Contoh pendidikan karakter di lingkungan sekolah yang pertama yaitu religius. Kita sebagai seorang guru harus mengajarkan pendidikan karakter religius kepada anak-anak. Misalnya kita mengadakan sholat duha berjamaah seperti gambar berikut. Yaitu kita harus mengajarkan sikap jujur di dalam anak-anak. Mulai sejak dini harus kita terapkan perilaku jujur agar saat mereka dewasa nanti terbiasa dengan sikap tersebut. Yang ketiga yaitu toleransi. Dengan toleransi, anak-anak bisa menghargai sesama agama lain, baik itu Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu disiplin. Kita ajarkan anak-anak untuk disiplin agar mereka bisa disiplin waktu. Contohnya mereka datang ke sekolah tepat waktu, terus disiplin mengerjakan pekerjaan rumah, disiplin dalam segala hal. Kita harus mengajarkannya sejak dini. Yang kelima yaitu kerja keras. Dengan kerja keras, maka anak-anak akan mengerjakan sesuatu dengan semangat tinggi dan dengan sungguh-sungguh agar mereka bisa mencapai sesuatu yang mereka inginkan dengan kerja keras. Selanjutnya yaitu contoh pendidikan karakter di lingkungan keluarga. Yang pertama yaitu kita mengajarkan anak-anak untuk menjalankan sholat 5 waktu dengan cara kita mencontohinya. Kita mengajak mereka untuk sholat berjamaah bersama. Terus yang kedua yaitu mengajarkan anak untuk berbicara apa adanya, yaitu jujur. Kita harus mengajarkan mereka untuk jujur kepada orang tuanya, terutama kepada ibu ataupun ayahnya. Yang ketiga yaitu mengajarkan anak
untuk mengerjakan setiap tugasnya. Misalnya, anak tersebut memiliki tugas di rumah untuk membersihkan rumah, seperti menyapu ataupun ngepel. Dan selain itu, mereka juga berkewajiban untuk menyelesaikan tugas sekolahnya, seperti mengerjakan PR. Nah, sebagai orang tua, kita harus membimbing dan mengajarkan kepada mereka untuk mengerjakan tugas mereka dengan tepat waktu. Terus yang keempat, yaitu mengajarkan mereka sopan santun. Nah, di dalam keluarga mereka harus bisa sopan santun dengan ibu, ayah, ataupun dengan saudara lainnya. Nah, dengan adanya sopan santun, mereka akan tahu posisi mereka. Mereka sebagai adik, kewajiban adik itu seperti apa, sebagai kakak. Nah, harus saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi dengan sesama keluarganya. Tidak boleh bertengkar, seperti itu. Nah, selain di ruang lingkup keluarga, pendidikan karakter juga diterapkan di lingkup masyarakat. Nah, bagaimana sih pendidikan karakter di masyarakat? Untuk di masyarakat, kita bisa mengajarkan anak-anak terutama ya, untuk menerapkan saling toleransi, saling menghargai satu sama lain. Nah, di masyarakat itu banyak berbeda agama. Nah, kita harus memberikan informasi kepada anak tersebut. Bukan informasi sih, tapi memberikan pemahaman kepada anak tersebut untuk saling menghargai dan menghormati walaupun berbeda agama, tidak boleh mengejek satu sama lain. Nah, yang kedua yaitu gotong royong. Saat ada gotong royong, kita bisa mengajak anak-anak untuk mengikuti gotong royong agar mereka mengetahui lingkungannya, mereka bangga dengan lingkungannya, rasa cinta kepada lingkungannya itu tumbuh, sehingga terciptanya nanti akan tercipta masyarakat yang rukun dan sejahtera. Yang terakhir yaitu sopan santun. Kita bisa mengajarkan sopan santun kepada anak untuk saling sopan dan santun terhadap lingkungan sekitarnya. Misalnya ada tetangga yang lewat atau kita lewat di tetangga, kita menyapa tetangga tersebut.